Halo semuanya, udah lama banget ya kita nggak ketemu karena saya beberapa minggu yang lalu agak sibuk. Jadi saya hari ini baru bisa muncul lagi untuk mereview produk-produk bayi yang sangat dibutuhkan kalau menurut saya. Jadi tetap di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu produk yang sangat diperlukan ketika nanti anak kita udah MPASI. Yang paling penting kalau menurut saya, ini sangat membuat kita menghemat waktu, praktis, dan memudahkan kita banget lah. Jadi produknya itu adalah slow cooker. Sebenarnya banyak sekali jenis slow cooker yang dijual di pasaran, banyak merek dan banyak bentuk dan banyak settingannya itu berbeda-beda masing-masing dan punya spesialisasinya masing-masing. Tapi kebetulan yang sudah saya pakai itu saya pakai Baby Safe yang jenisnya tipe berapa nih, bentar. Tipenya apa nih yang warna hijau ini, yang isinya untuk 1,2 liter. Jadi kan macam-macam tuh. Nggak salah Baby Safe juga jenisnya banyak. Kebetulan yang saya beli yang ini yang ukurannya agak gede. Satu lagi ada yang warna biru, dia agak kecil 0,8 liter. Juga ada yang warna pink yang nggak ada timernya, Sedangkan yang hijau ini ada timernya dan lumayan gede, dipakainya cukup lama. Kita buka sama-sama ya, kayak apa ini bentuknya, dan kita bahas satu-satu gimana sih kegunaannya. Jadi selama saya menggunakan slow cooker ini sebenarnya udah 2 bulan ya, kebetulan ini yang baru, sebenarnya ada yang lama. Saya udah pakai 2 bulan dan benar-benar sangat membantu saya dalam membuat bubur untuk anak saya. Jadi tinggal dimasukin aja, kita tinggal tidur udah jadi. Jadi gak gosong dan kita nggak takut nggak matang juga, pasti matang. Dan saya udah membuktikannya. Jadi pertama, ketika kita buka kemasan nanti kita ada dapat instruction manual atau buku panduan gimana sih cara menggunakan slow cooker ini. Jadi kalau kita masih bingung, kita bisa baca nih di sini ada cara penggunaannya, ada juga di sini pengukuran airnya. Kalau berasnya berapa, airnya semana gitu, udah ada di sini juga. Ini dibaca baik-baik dulu sebelum digunakan biar kita nggak bingung nanti ke depannya gimana. Kemudian nanti kita dapat tutupnya, ini kaca. Hati-hati makainya. Tutupnya kaca. Ada bolongannya untuk mengeluarkan uap airnya. Covernya bagus. Nanti kita juga dapat kartu garansi. Ini garansinya 1 tahun. Nanti kita dapat wadahnya itu keramik. Bukan plastik, bukan seng, tapi keramik. Mungkin untuk membuat makanan kita lebih diproses lebih baik. Tapi hati-hati nih, kalau memakainya jangan sampai pecah karena gantinya nggak ada nih. Jadi kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Nanti kita juga dapat sendok takarnya yang dari sana memang udah dapat dari dalam kemasannya itu untuk takaran beras. Jadi katanya di sini, bentar ya. Untuk takaran berasnya, kalau 5 sendok takar maka airnya 700 ml. Jadi kalau pakai 1 gelas takar ini, sendok takar maksud saya gelas takar, ini membutuhkan 140 ml. Jadi disesuaikan aja nanti kira-kira berapa sendok takar. Pokoknya 1 sendok takar ini airnya 140 ml. Lama waktu masaknya juga masing-masing beda. Kebetulan saya kan pakai daging yang nggak terlalu keras. Saya udah beli daging cincang. Terus daging giling, Kemudian ada ayam tuh saya potong-potong dulu biasanya. Jadi proses memasaknya juga nggak lama. Jadi penggunaan slow cooker ini saya paling 2 jam. Kadang cuma 1 jam. Kalau 2 jam kadang dia nyusut airnya kan, terlalu kental. Kadang bayi kita nggak bisa, apalagi bayi yang baru makan 6 bulan itu nggak bisa kalau kental, pasti dia akan muntah. Jadi sebaiknya sih buat bumbu barang-barang yang halus nih kayak gini, itu cuman 1 jam saja masaknya. Tapi di timernya ini
karena ini ada timernya, adanya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Jadi kalau menurut saya 1 jam sih yang paling bagus. Ya kita lihat-lihat jam lah. Kira-kira udah 1 jam dicabut aja atau di cancel. Kalau mau dihangatin biarin juga apa-apa. Tapi kalaupun lupa, misalnya kalian udah setting 2 jam, itu nggak masalah, buburnya nggak gosong, cuman ada kerak-kerak di bawahnya. Jadi kayak kalau dipikir-pikir tuh sayang, karena kan kita udah nimbang nih berasnya nih biar sesuai dengan takarannya. Tapi kalau misalnya ada keraknya kan berarti nggak dapatnya maksimal, itu saja sih. Tapi nggak gosong, cuman hanya ada kerak-kerak nasi aja di bawahnya. Kalau 2 jam itu nggak masalah. Biasanya 4 jam ini kalau kita bikin kaldu. Kalau bikin kaldu, masukin aja semuanya di sini, di dalam ini. Nanti dimasukin ini, dicolokin, diatur timernya. Kalau kaldu itu 4 jam. Kalau bubur biasa itu 2 jam saja. Kemudian ini juga bisa menghangatkan. Misalnya kalian lupa nih, kan saya biasanya masaknya nih malam buat besok. Kadang kalau saya pas nggak capek dan nggak ketiduran, saya pindahkan dulu buburnya ke tempat-tempat baru masuk kulkas. Tapi kadang lupa tuh, saya biarin aja. Nggak apa-apa, nggak gosong, aman, tetap hangat. Tapi ya itu airnya menyusut dan buburnya jadi agak kental kalau terlalu lama di dalam sini. Tapi nggak masalah sih, cuman itulah tadi, kalau baru belajar makan pertama udah terlalu kental, dia nggak bisa makannya, jadi agak kayak memuntah gitu. Jadi bagusnya kalau baru pertama-tama pakai sih 1 jam saja cukup. Jadi cara masaknya itu nanti kapan-kapan deh ya kita bedah resepnya, tapi at glance saja dulu. Pertama, berasnya dimasukin dulu, udah dicuci, udah ditimbang, dimasukin. Kemudian sayurnya dipotong agak halus ya, nggak usah besar-besar lah, jangan terlalu besar. Dimasukin juga ke dalam sini. Kalau saya biasa, kalau daging mau dimasukin langsung bisa, kalau enggak, saya sih biasanya saya tumis dulu dengan bawang putih, bawang merah biar ada aromanya. Kalau memang nggak sempet juga, dagingnya masukin aja. Bawang merah, bawang putihnya ditumis, baru dimasukin ke sini, baru dikasih air sesuai takaran tadi, seperti yang kita udah nakar beras, kita sesuaikan, baru ditutup, dicolokin, diatur timernya, misalnya 2 jam, dah selesai, tinggal ditunggu, dan sudah pasti tidak akan gosong. Saya jamin dia pasti mateng kalau sesuai dengan timernya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau baru makan, baru 6 bulan baru benar-benar makan, maka sebaiknya sih 1 jam saja masaknya, jangan lebih dari itu biar dia nggak terlalu kental aja. Jadi ada beberapa seri, kalian bebas sih mau milih yang mana. Kalau saya disarankan kemarin sama mbaknya ketika saya beli itu yang ukurannya segini biar dipakainya agak lama, karena yang 0,8 mili itu kecil. Makainya cuma sebentar. Ini kan daya tampungnya lumayan banyak, jadi agak lama makainya. Sampai sekarang juga masih bisa kepake. Karena saya usianya udah 8 bulan, jadi sekitar hampir 2 bulan lah saya pakai ini dan masih nggak ada kendala apapun. Tinggal dicuci yang bersih aja, pakai lagi. Gitu aja sih. Jadi ini sangat memudahkan kalian bagi yang nggak sempat masak lama-lama, yang nggak sempat masak berulang-ulang. Silahkan beli ini, harganya murah nggak sih ya, sekitar 270-an harganya, 270 sekian waktu itu saya beli ya. Kisarannya harga segitulah, mungkin lebih mahal atau lebih murah, pokoknya kisarannya antara 270-an harganya. Jadi ini sangat recommended sekali untuk dimiliki bagi ibu-ibu yang mau persiapan MPASI, apalagi yang aktivitasnya tinggi, harus punya ini. Karena kan kadang kita nggak sempat masak untuk berulang-ulang. Ini bisa untuk masak sekaligus 3 kali makan, pagi, siang, sore. Tinggal diukur aja takarannya di sini. Udah, saya rasa sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di review-review yang lain. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen. Jika ada saran juga tinggalkan di komen. Dan jangan lupa like dan subscribe agar saya bisa memberikan yang lain lagi, informasi yang lain lagi, yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.